Shalom teman-teman semua, gimana kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi yang baik ya. Nggak kerasa bulan Agustus ini bakal berakhir dan berganti ke bulan September. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan semoga pandemi ini juga cepat berakhir ya. Tema kita bulan kali ini yaitu My Shepherd atau Gembalaku. Kita udah banyak banget nih belajar tentang My Shepherd atau Gembalaku. Seperti apa gembala yang baik, bagaimana gembala yang baik, bagaimana sikap hati kita supaya Tuhan menjadi gembala dalam setiap kehidupan kita. Kita udah belajar itu semua di bulan Agustus ini. Di sini aku cuma mau ngingetin aja sih bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tanpa Tuhan hidup kita bakal sia-sia. Kita akan kehilangan arah kita. Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menyegarkan setiap jiwa-jiwa kita. Jadi jangan sampai kita jauh dari Tuhan, karena gak ada tempat paling aman selain Tuhan. Jadi biarlah Tuhan menuntun kehidupan kita, maka kita tidak perlu khawatir akan masalah-masalah tersebut, karena Tuhan akan berjalan dan menemani kita. Mungkin saat ini kalian merasa jauh dari Tuhan atau kalian meragukan kehadiran Tuhan. Tuhan itu sebenarnya ada nggak sih? Kok pandemi ini nggak berakhir-akhir? Padahal kan kita pengen kan buat keluar hangout bareng teman atau keluar tanpa menggunakan masker. Kita pengen banget seperti itu. Kemana sih Tuhan? Kok pandemi ini nggak selesai-selesai? Kalau misalkan kita udah punya pemikiran seperti itu, berarti kita udah mulai menjadi domba yang terhilang. Ketika kalian udah menyadari hal tersebut, yakinlah bahwa Tuhan tuh punya rancangan yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Tuhan adalah gembala kita. Percayakan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan udah mengatur semuanya. Seperti domba selalu mempercayakan kehidupannya kepada gembalanya. Dia yakin bahwa gembalanya akan menemani dia, akan melindungi dia dari segala bahaya apapun. Gembala itu akan mengorbankan nyawanya untuk domba tersebut. Begitupun juga kita, percayalah bahwa Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita. Sekalipun kita berada di titik terendah kita, Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Jadi bertahanlah, yakinlah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada di samping kita. Dia akan selalu menyemangati kita dan akan selalu menolong kita ketika kita dalam kesusahan. Jadi teruslah dekat sama Tuhan, baca Alkitab, berdoa, maka itu akan menguatkan kita setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, siapa siap memuji Tuhan? Come on. Jesus, here we come. Yes, God, setiap kami Tuhan. Ratakan gunung yang menghadang, buat jalan di tengah lautan. Kau bangkitkan iman dan kekuatan saat harapanku telah hilang. Kau Tuhan yang selalu ada untukku, tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku, tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu, bersama.
selalu ada untukku. Tempatku bertumpu, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku. Tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu. Bersama bersamamu Tuhan. Kau Tuhan yang selalu ada untukku. 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 Tempatku bertumbuh, tempatku berlindung, kota benteng pengharapanku. Tempatku berharap, tempatku percaya, takkan ku takut bersamamu. Bersama siapa Tuhan? Bersama Tuhan. Pak, ini setiap kami Tuhan yang mau datang Tuhan, Engkau gembala kami Tuhan, Engkau perisai kami Tuhan, Engkau batu karang setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Benteng hidupku, ku baringkan segenap arah masa depanku. Dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan, ku yakin Engkau tahu yang terbaik bagiku, sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku, sebab Kau berkuasa, Kaulah Raja, tak ada yang tak mungkin bagi Engkau.
Palingkan senak arah masa depanku dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan. Ku yakin Engkau yang terbaik bagiku, sebab Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku, sebab Kau berkuasa. Kaulah Raja, tak ada yang tak mungkin bagi Nothing is impossible. Yes, sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku, sebab Kau berkuasa. Kaulah Raja, tak ada yang tak mungkin. You are my shepherd, Lord. I lack nothing, Jesus. I lack nothing. Terima kasih, Yesus Tuhan. Tak pernah sekalipun Tuhan kami kekurangan. Haleluya. Tak pernah sekalipun. Yesus, terima kasih. Kami sendiri, Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Oh, ya Lapasyik.
setiap kami Tuhan. Yang Engkau gembala setiap kami Yesus. Percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku. Sebab Kau berkuasa, Kaulah Raja. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku. Sebab Kaulah Allah, Kaulah Tuhan. Ku percaya bahwa anugerah-Mu itulah yang menguatkanku. Sebab Kau berkuasa, Kaulah Raja. Tak ada yang tak mungkin bagi Engkau. Yes, God. Bapa dalam surga Tuhan, di setiap kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau gembala setiap kami Tuhan, Engkau yang menjaga setiap kami Tuhan. Bahwa kami percaya tak pernah sekalipun kami sendirian Tuhan. Tak pernah sekalipun Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan tak pernah kekurangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu atas kehidupan setiap kami nyata Tuhan. Tiap hari Tuhan kami melihat kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Tiap hari Tuhan kami melihat berkat demi berkat-Mu Tuhan yang diperbarui tiap pagi Tuhan. Sebentar Tuhan, setiap kami ajar setiap kami untuk mengerti, ajar setiap kami untuk bisa mengucap syukur, ajar setiap kami untuk menyadari bahwa kehidupan setiap kami aman dalam-Mu Tuhan. Bahwa kehidupan setiap kami Engkau yang jamin Tuhan. Bahwa masa depan kami Tuhan Engkau yang jamin Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati, Kau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Apa yang beliau sampaikan Tuhan dapat mengena dalam hati setiap kami Tuhan, dan dapat bertumbuh dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur mulia. Amin. Shalom guys, ketemu lagi nih sama aku. Di sini aku mau bacain pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Pengumuman yang pertama, welcome to Maiji. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir ke Maiji, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore. Yang kedua, minggu depan kita membahas tema yang baru nih, yaitu God's Way. Nantikan pembicara-pembicara kita ya guys. Yang ketiga, buat teman-teman yang belum follow IG dan YouTube Maiji, jangan lupa follow IG Maiji di @mygeneration, ini diganti 1, dan YouTube kita di Maranatha Youth Generation. Jangan lupa untuk di follow, like, comment, and share ya. Yang keempat, mulai minggu depan tanggal 4 September ibadah akan dilaksanakan secara offline atau ibadah onsite dengan tetap melakukan penerapan prokes 5M. Jangan lupa datang dan nikmati suasana ibadah secara onsite ya. Yang terakhir, stay safe, stay healthy, jangan lupa pakai masker, dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Indra. Shalom Meji, selamat sore. Bagaimana kabar kalian pada sore hari ini? Pastinya baik-baik aja ya, pastinya sehat-sehat selalu dan luar biasa ya. Pada bulan Agustus ini yang ke minggu keempat, kita akan membahas tetap sama, yaitu yang dengan tema yang sama, yaitu
Tuhan adalah gembalaku. Yuk kita baca dulu dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Siapakah Tuhan itu bagimu? Apa anggapan kita terhadap siapa Tuhan? Siapa sih Tuhan itu sebenarnya? Banyak orang itu menganggap Tuhan itu seperti jin, atau jin yang di dalam dari lampu Aladin. Kita baru datang mencari Tuhan ketika kita mau sesuatu atau kita dalam ada masalah. Seperti contoh kisah yang Aladin itu, dengan cara kita itu layaknya berdoa itu dengan Aladin menggosokkan lampu, terus jin keluar gitu kan. Kita berdoa, ya Tuhan, aku mau jabatan yang lebih bagus. Aku ada masalah. Aku Tuhan mau jodoh. Tuhan, aku mau ulangan Tuhan. Tuhan, aku mau ulangan Tuhan. Tolong kabulkanlah permintaan saya, permintaan kita, permintaan aku. Begitulah kita memandang Tuhan itu. Ada banyak orang memandang Tuhan atau menganggap Tuhan itu seperti yang zaman sekarang yang masih zaman sekarang seperti Google Map atau Waze. Dan kita baru mencari Tuhan ketika kita tersesat. Kita mencari Tuhan, kita mau minta petunjuk jalan yang benar. Dan apabila kita sudah tahu jalan, kita tidak butuh lagi Tuhan. Dan atau apakah saudara tahu ketika atau saudara menganggap Tuhan seperti CCTV, kamera CCTV yang mengawasi kita, mengawasi 24 jam, mengawasi dan memperhatikan kita dari segi segalanya, segi kehidupan, dengan mata yang menyala dan melihat serta mencatat kesalahan kita. Dan ketika kita berdosa atau kita melakukan kesalahan, langsung dijebret oleh CCTV dan kena tilang dan kena denda. Apa kita melihat Tuhan itu seperti itu? Semoga kita tidak melihat Tuhan yang seperti itu. Dalam Alkitab mencatat kita berelasi kepada Tuhan sebagai Tuhan yang hidup. Tuhan itu yang hidup. Kenapa Tuhan itu yang hidup? Karena Tuhan berbicara kepada anaknya. Dan Alkitab juga mencatat ada banyak sekali hubungan relasi antara Tuhan dan kita. Dia disebut sebagai Raja kita, Tuhan, Bapa kita. Tuhan adalah penyelamat. Tuhan adalah batu keselamatan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Ada banyak sekali yang ditulis di Alkitab tentang siapa itu Tuhan. Tetapi relasi yang khusus, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala kita yang hidup, yang disebut dalam Mazmur 23, yang mungkin salah satu Mazmur yang paling familiar bagi kita
Dan Mazmur 23 itu adalah sebuah lagu yang kita tahu kan, itu kan sebuah lagu yang ditulis oleh Raja Daud. Dia adalah seorang raja Israel yang hidup dikira-kira dari 3000 tahun yang lalu sebelum menjadi seorang raja. Daud itu dulunya seorang gembala domba. Jadi tidak heran apabila di Mazmur ini dia mengerti betul bahwa hubungan antara Tuhan dan anak-anaknya bisa diibaratkan sebagai gembala dan domba-dombanya. Apa sih sebenarnya tugas gembala itu yang zaman dulu Daud lakukan? Yang pertama, selain menjaga dan memberikan makanan untuk domba-domba, seorang gembala memiliki tugas untuk membawa kawanan domba dari suatu tempat yang satu ke tempat yang lain dan mencari sumber air dan sumber makanan, yaitu rumput yang hijau. Khususnya pada waktu kemarau, sumber air akan menjadi kering. Dalam perjalanan tidak jarang sang gembala harus berhadapan dengan binatang liar. Contohnya seperti serigala, singa, beruang. Khususnya siap mengintai domba-domba itu, dan bahkan selain binatang liar, sang gembala harus siap melindungi domba-dombanya dari serangan perampok yang mungkin ingin merampas kawanan domba itu. Dalam Mazmur 23 memberikan gambaran yang sangat indah dan sangat akrab antara Tuhan dan sang pemazmur, yaitu Raja Daud. Tuhan sebagai gembalanya dan Daud menempatkan dirinya sebagai dombanya. Apa artinya memiliki Tuhan sebagai gembala kita? Dalam Mazmur 23 ada hal yang penting mengenai apa artinya memiliki hubungan Tuhan dan gembala kita, yaitu rasa puas di dalam Tuhan. Dalam ayat ini saya akan membahas Mazmur 1 sampai 3, yaitu yang pertama, Mazmur 1, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku yang benar oleh karena namanya. Apa sih arti kalimat ini? Kalimat ini itu adalah di sini sang pemazmur ingin mengatakan, karena aku memiliki Tuhan sebagai gembala, aku merasa puas. Apa artinya puas di dalam Tuhan? Ketika kita sebagai anak Tuhan berkata kepada Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Apa kita benar-benar mengimani apa yang kita katakan? Apa artinya menjadi puas di dalam Tuhan? Tak asing lagi kita hidup di dunia kita hidup di sekeliling dunia ini, kita yang selalu berseru kepada setiap hari kita menjadi orang yang cepat-cepat puas. Jangan yang orang cepat-cepat puas. Kita harus mencari terus kepuasan itu. Seperti beli barang ini, pergi liburan, atau kerja keras mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dan ketika Anda sukses, baru Anda merasa boleh puas. Sadar tidak sadar, ada dua cara dunia yang katakan kepada kita supaya kita merasa puas. Yang pertama yaitu materi, dengan materi, harta, liburan, makanan enak, gadget baru, mobil terbaru, segala fiturnya dengan kepuasan kita. Atau mungkin ketika kita sedang sekolah, kita memiliki prestasi yang tinggi, prestasi yang tinggi, dan apakah bisnis Anda sukses?
punya gelar yang tinggi, karir yang tinggi, punya penampilan yang menarik. Kalau Anda tidak punya semua itu, jangan merasa puas. Kejar dan dapatkan semuanya. Tetapi Raja Daud, inikah yang disebutkan Raja Daud oleh Raja Daud di sini? Mengapa Daud bisa berkata bahwa ia tidak kekurangan apa-apa lagi? Memang benar, Raja Daud memiliki banyak harta, ia juga memiliki banyak prestasi. Tetapi yang menarik jawabannya adalah bukan karena hal-hal tersebut. Kita bisa lihat di ayat 2 dan 3. Daud berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud merasa puas karena ia memiliki gembala yang menuntun di dalam kebenaran. Daud berkata kepada Tuhan, menyegarkan jiwanya, menenangkan jiwanya. Perasaan segar dia rasakan di dalam jiwanya ketika ia memiliki Tuhan sebagai gembalanya. Ini adalah kunci kepuasan Daud, suatu kepuasan yang terpusat kepada hati yang disegarkan oleh kebenaran. Satu sukacita yang didapat ketika dari materi, bukan dari prestasi, bukan dari materi, bukan dari prestasi, tetapi karena ia dituntun oleh Tuhan di dalam kebenaran. Kita semua tahu tidak peduli banyak apapun harta yang kita punya, seberapa suksesnya karir Anda, seperti karir Anda S1, S2, S3, Samsung aja sampai hampir aja nih S21, tahun depan udah S22 kan. Seberapa bahagianya keluarga Anda, jiwamu, ketika Anda bisa tenang apabila kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana caranya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan? Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri? Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri untuk hidup benar, kita tidak akan bisa. Dan Raja Daud tahu akan hal itu, karena Daud tahu bahwa ketika ia mampu untuk hidup dalam kebenaran, Tuhanlah yang bekerja di balik semuanya itu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Daud juga tidak bisa apa-apa. Di ayat ketiga, Daud berkata, Tuhan yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Apa tahu bukti dari karya Tuhan hidup di dalam hidup anak-anaknya, dan dalam hidup anak-anaknya, dalam hidup kita semua. Tuhan berkarya lewat Roh Kudus-Nya. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita mampu untuk mengasihi orang lain, memiliki hati untuk mengasihi orang lain, ketika kita bisa bermurah hati, ketika kita bisa mencari keadilan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk yang lebih lemah, Tuhanlah yang bekerja di diri anak-anaknya. Ketika kita bisa hidup di dalam kebenaran, dan kepuasan yang sejati akan datang apabila kita sebagai manusia hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ketika Ia menciptakan kita, yaitu hidup di dalam kebenaran. Dalam Alkitab mencatat, ketika kita jatuh dalam dosa, hati pikiran kita diikat sehingga kita selalu tidak merasa puas. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, hati pikiran kita diikat sehingga kita tidak akan merasa puas. Tidak cukup keinginan untuk mencari lebih lagi, keinginan untuk mencari lebih. Pasti kita akan mencari keinginan untuk lebih.
tetapi kita harus belajar untuk hidup puas di dalam kebenaran Tuhan. Bukan hanya puas dalam kecukupan, bukan hanya puas dalam kesuksesan, tetapi puas dalam kebenaran. Dan kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Seringkali seperti keluarga, mama, papa, kadang anak-anak kita kan studinya bagus dan prestasinya bagus, kita pasti selalu dipuji, oh dapat ranking 1, dipuji dan dapat hadiah. Tetapi seberapa sering kita memuji mereka bukan dari hasil mereka yang dapat dengan cara mereka yang mendapatkan yang mereka dapat, tapi cara mereka mendapatkannya. Ketika mereka melakukan yang benar, walaupun hasilnya mungkin kurang memuaskan, apakah kita memuji kebenaran itu? Kadang kita tidak memuji kebenaran itu. Tetapi mereka bisa rajin, mau berbagi dengan orang lain, sabar menunggu. Pujilah mereka. Pokoknya ketika kita bisa rajin, mau berbagi dengan orang lain, bisa sabar menunggu, pujilah mereka. Bersukacitalah karena mereka hidup dalam kebenaran. Dan ketika itu terjadi, kita sudah menumpuk satu bibit orang yang hidup di dalam kepuasan di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam dunia yang menjanjikan kepuasan yang sementara. Mampukah kita di tengah tantangan arus di dunia ini bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di mata Tuhan, hidup dalam kebenaran jauh lebih berarti daripada hidup yang sukses. Seperti yang dikatakan Yohanes 4 ayat 24. Barang siapa menyembah Tuhan, menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Inilah tanda sejati seorang Kristen, yakni menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan tentang hubungan yang indah antara Tuhan dan anaknya. Seperti seorang gembala yang baik memperhatikan domba-dombanya, begitu juga relasi Tuhan kepada kita. Dan hubungan ini adalah hubungan yang melahirkan rasa puas di dalam Dia dan hidup dalam kebenaran. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita siapa gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekian firman Tuhan dari saya. Amin. God bless you. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti
padamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami berdoa buat Indonesia, sembuhkan dan pulihkan negeri kami Tuhan. Kau Allah yang melawat umat-Mu Tuhan, bangkitkan semangatnya kembali untuk bangkit dan menjadi